Welcome back guys to our channel. We are Kankers Generation. CG. Oh ya. Dan pada video kali ini kita akan terlihat sedikit lebih serius Daripada sebelumnya. ya, karena konten video kita kali ini membahas hal-hal yang serius juga. Dan kita akan menuntaskan setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada setajam sikat. Are you ready? Are you ready guys? Siapkan pendengaran kalian dengan baik. Karena konten ini berisi tentang Jawab pertanyaan. Maunya sih Q&A, tapi gak ada yang kenal sama kita. Jadi bukan hal yang ini tiba-tiba kepikiran ide kayak gini. Jadi kita akan menjawab pertanyaan, tapi pertanyaannya itu berasal dari kita juga. Jadi masing-masing dari kita sudah bikin pertanyaan. Ada di sini. Di situ. Nanti satu orang satu persatu akan milih secara random pertanyaannya dan dia harus jawab secara spontan. Without any further ado, let's start is question answer Q&A. Tapi yang jawab bikin pertanyaan kita sendiri. Pertanyaan untuk saya, apa pendapatmu tentang pacaran dan kapan sih umur yang tepat untuk pacaran? Kalau menurut gue secara pribadi, pacaran itu adalah dua pasangan antara pria dan wanita. Bukan pria dan pria, bukan wanita dan wanita, tapi pria dan wanita yang siap untuk masuk ke jenjang berikutnya, yaitu pernikahan. Dan kalau menurut saya pribadi, kalau kamu masih SMP, masih SMA, masih SD bahkan, menurut saya nggak usah dulu pacaran, karena masa-masa itu kalian harus sekolah dulu, punya pengetahuan yang lebih lagi, bergaul yang banyak, sehingga ketika kalian sudah siap pacaran, yaitu sekitar umur 25 mungkin untuk baik wanita maupun perempuan, karena pada saat itu kalian sudah matang secara finansial, secara emosi, secara pola pikir. Jadi menurut saya pacaran itu adalah masa untuk kalian ke jenjang pernikahan, bukan untuk senang-senang, bukan untuk biar kalian kesepian. Mungkin banyak ya, kalau gua lihat banyak orang pacaran karena mereka kesepian. Ada orang yang pacaran karena mereka ingin dipenuhi hasratnya atau apapun itu. Tapi menurut gue, kalian kalau masih muda banyak bergaul aja. Kalau usia untuk menikah tadi seperti saya bilang sekitar umur 25-24 udah matang untuk masuk ke jenjang pernikahan yang lebih serius. Yang penting secara mental, emosional kalian sudah siap. Menurut gue itu sih. Oke, pertanyaannya adalah apa pendapat lo tentang pergaulan anak zaman sekarang? Ini gue jujur sharing aja dulu, gue berteman sama anak stand komedi. Ya itu, kalau gue berkumpul sama anak stand komedi ya kadang-kadang pergaulannya suka merokok, terus kalau mau ngomong kasar, ya kan, terus pokoknya belak-belakan lah pokoknya. Ya gak enak lah kalau dengar, apalagi tipe gue yang punya hati gue yang lembut. Jadi kalau gue berkumpul sama mereka pada, gue seakan-akan ini apa sih? Tapi kalau saran gue, menurut secara pribadi, lu boleh berteman sama siapapun, mau itu berandalan atau enggak yang baik-baik. Itu menurut gue tuh lu bebas lu berteman sama siapapun. Yang penting lu mesti punya logika. Logika gue gini, kalau gue berteman sama yang pergaulan yang suka ngerokok atau enggak suka minum-minum atau enggak apa segala macam, ya gue ambil positifnya, jangan ambil negatifnya gitu loh. Ya gue ambil positifnya, negatifnya jangan gue tiruin gitu loh. Kan kita kan dikasih Tuhan moral masing-masing ya kan. Lu tahu dong mana sikap yang baik, mana sikap yang enggak. Dan jawaban gue, apa pendapat gue tentang pergaulan zaman sekarang, menurut gue itu positif sih, ada yang baik, ada yang enggak gitu loh. Oke, apa menurut kamu tentang anak muda yang menggunakan narkoba dalam hidupnya? Oke, menurut gue itu adalah sesuatu hal yang bodoh yang mereka lakukan, yang
membunuh karakter mereka dan membunuh jiwa mereka gitu loh. Dimana mungkin yang pakai narkoba itu beralasan kalau gue kesepian nih, gue ngikut temen gue pakai narkoba, gue juga mau pakai, itu bego banget gitu loh. Lu berteman itu gak harus ngikutin kebiasaannya dia gitu loh. Mau dia kebiasaan yang rokok, lu mau biasaannya narkoba, di dalam diri lu itu bait Allah ya men, gila. Di dalam diri lu itu sesuatu yang baik, lu jangan masukin yang hal-hal buruk-buruk. Misalkan kalau lu pakai memang sih jangka pendeknya lu bakal bisa katanya sih melayang-melayang lah, apalah segala, tapi ingat jangka panjang gitu loh. Lu hidup di dunia cuma sekali, dan ngabisin hal itu cuman buat kesenangan duniawi lu aja gitu loh. Lu nggak pikir, lu kira lu punya orang dalam di surga? Hah? There man, wow there. Nggak ada men, gila. Pakai nggak, maksudnya kita harus berpikir kalau narkoba itu adalah sesuatu yang buruk yang harus kita jauhkan dari generasi sekarang. Dan gue tinggal di lingkungan yang banyak yang pakai narkoba, dan semalam pun gue ngeliat orang pakai narkoba depan muka gue. Karena gue berpikir orang itu tuh bodoh banget gitu loh. Dia udah punya anak, dia udah punya istri, dan dia masih ngabisin uangnya cuman buat narkoba itu. Narkoba nggak murah loh, narkoba itu mahal, kecuali lo yang nggak mampu buat belinya. So next question, gue dapet pertanyaan, apa pendapat lu tentang fenomena Pokemon Go? Pasti yang ngasih pertanyaan ini yang suka main Pokemon Go, gue tahu. Kalau menurut gue pribadi ya, dari itu kan sebenarnya kalau dari generasi gue ya, dari gue kecil itu kan Pokemon sebenarnya udah ada. Tapi waktu gue kecil aja tuh gue kayak nggak begitu tahu tentang Pokemon gitu loh. Ya mungkin gue cewek kali ya. Dan tapi kalau menurut gue Pokemon Go yang sekarang udah jadi aplikasi gede dan game besar dan worldwide gitu ya, walaupun di Indonesia belum ini sih. Tapi menurut gue apa ya, mungkin orang-orang bilang sih asik, seru, karena itu kan kayak real gitu kan game. Cuma kalau menurut gue sendiri itu hal yang membahayakan sih sebenarnya. Kayak kita bisa lihat sekarang banyak di berita-berita, banyak kasus gitu tentang Pokemon Go. Ntar ada yang ngebunuh saudara sendiri lah, ada yang kecelakaan lah, apa ya. Kalian bayangin aja, kayak misalnya kita lagi main, kita terlalu fokus nih sama gamenya, terus tiba-tiba ada tiang depan kejedot. Terus misalnya kita lagi jalan nyebrang, ada mobil tabrak, metong. Kayak bisa membahayakan nyawa sih kalau gue bilang. Dan Pokemon itu kan pocket monster kan sebenarnya, jadi kayak gimana ya, kayak ya kurang. Kalau misalnya pro dan kontra sih, gue kontra sih sama Pokemon Go. Jadi buat yang main Pokemon Go ya dikurang-kurangin lah, kalau bisa jangan main lagi. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana cara ngomong di depan umum? Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagus sekali. Menurut gue nih, caranya bicara di depan umum tuh sebenarnya pertama lo harus percaya diri. Terus lu jangan pernah mikir kalau lu tuh nggak bisa. Pertama-tama lu harus punya pemikiran tuh, lu harus simpelnya tuh, lu jangan mikir negatif dulu deh. Biasa kan orang kayak kalau orang minder itu biasanya pikirannya dulu tuh yang sebenarnya yang rusak sebenarnya. Pikirannya mikir gini loh, gue nggak bisa nih, gue nggak bisa. Padahal kan dia bisa gitu loh. Padahal Tuhan tuh udah rancang, dia udah kece banget kan. Tuhan udah rancang dia kece banget. Cuma pikiran manusia masing-masing itulah yang sebenarnya ngerusak gitu. Dia mikir, gue nggak bisa, gue cupu orangnya, gue tuh nggak keren. Padahal sebenarnya mereka keren gitu loh. Kuncinya sebenarnya itu sih, pede gitu. Jangan mikir, pikirannya jangan negatif dulu, positif. Be yourself gitu.
menurut gue itu penting banget. Maksudnya lu nggak usah kayak ngikutin salah satu tokoh yang mungkin lu suka gitu, menurut lu keren, terus lu ngikutin dia secara penuh gitu. Menurut gue sih nggak usah sih. Nah, lu jadi diri lu sendiri aja. Misalnya lu orangnya konyol, belak-belakan gitu kan, ya gitu aja. Kayak gue misalnya, gue tipe orangnya bukan yang nggak bisa yang kalau ngomong disuruh ditata gitu, gue nggak bisa. Gue paling payah deh beneran. Kalau disuruh tata gitu, misalnya A, B, C, gue nggak bisa. Gue tuh bisanya spontan gitu. Dan kayak sekarang gitu, gue ngomongnya spontan, gue nggak ada teks sama sekali gitu. Terus ya udah, seperti inilah gue.